Puji Tuhan, saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan kita akan belajar ibadah dalam gereja roti sajian. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami menaikkan puji dan syukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami datang kepadamu, untuk kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu, menerima firman-Mu, mengimani firman-Mu, dan belajar menjalankan kebenaran firman-Mu. Firman adalah sumber kuasa, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan dalam hidup kami. Berkati, urapi para imam yang akan melayani, urapi dengan dua bagian Roh Kudus-Mu, urapi dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu. Dan setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima perjamuan suci untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Dengan kuasa pengorbanan-Mu, kami yang percaya segala dosa-dosa kami dihapus, diampuni, dan kekuatan kuasa kebangkitan-Mu membenarkan kami, menyertai kami di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap pujian kami, sembah syukur kami ajukan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Yesus benteng hidupku, kita angkat pujian. Hallelujah.
Terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Engkau sepanjang hidupku ini. Dan saat ini kami merindukan Engkau berbicara. Tuntun kami dengan sabda-Mu ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tempat maha tinggi, untuk membukakan rahasia firman-Mu dalam hidup kami, untuk membukakan rahasia pengertian dalam kehidupan kami, untuk menerima kuasa yang dari Tuhan. Urapi setiap pribadi kami, perintahkan malaikat untuk berkemah di sekeliling kami. Berkat-berkat-Mu yang terbaik Kau curahkan dari surga, baik berkat rohani maupun jasmani, Engkau limpahkan bagi setiap pribadi kekasih-kekasih jiwa-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya akan sampaikan yaitu melanjutkan ini untuk giat untuk menerima kuasa dari Tuhan. Subtema yang saya sampaikan, mintalah Roh Kudus, ya. Mintalah Roh Kudus. Kita akan baca Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara. Ini subtema adalah mintalah Roh Kudus. Kalau dalam yang kita baca itu dari ayat 9 sampai ayat 13 ini, itu sangat runtut. Mintalah, ketuk pintu, cari, maka kamu akan menerima. Orang yang mengetuk pintu, pintu itu akan dibukakan. Orang yang mencari akan mendapat. Amin. Nah, di sini ayat 13 itu menjadi suatu perintah yang sangat bernilai tinggi, yaitu jadi jika kamu yang jahat, mengingat kepada kita, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Kepada mereka yang memintanya, siapapun yang minta Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu akan diberikan. Amin. Sampai Tuhan Yesus Kristus mengatakan, kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Apalagi Bapakmu yang di surga itu maha mendengar, maha melihat keberadaan kita,
Dia maha merasakan, Dia maha mencium, Dia maha mengecap. Dia mendengarkan seruan-seruan doa kita. Amin. Amin. Nah, saudara, ini kebenaran firman. Jadi kalau kita mencari, mengetuk pintu kemurahan Allah dengan bertalu-talu, Tuhan itu maha menjawab. Kalau Lukas 18, saudara, Lukas 18 ayat 7 dan 8. Nah, silakan. Injil Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Lukas pasal 18 ayat 7 dan ayat 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Terima kasih. Jadi kalau dalam ayat ini katakan siang malam bertalu-talu menaikkan doa. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru memohon kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi setiap doa yang kita panjatkan di dalam namanya, nama Yesus Kristus Tuhan Yang Maha Kuasa itu, Dia itu akan memberikan jawaban. Amin. Sampai dalam puji-pujian yang kita nyanyikan ini, itu katakan Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Ini pujian sangat bagus, lantunkan untuk mengingatkan iman kita supaya selalu terfokus kepada nama Yesus Kristus. Itu yang sangat mengandung kuasa, keyakinan iman bahwa di dalam nama Yesus Kristus itu ada kuasa. Sampai di dalam suratan Kolose pasal 3 ayat 17, apa saja yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Nah ini saudara, jadi doa-doa yang kita panjatkan dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, di situ mendatangkan kuasa pertolongan Tuhan. Amin. Kita kembali kepada Lukas pasal 13 pasal 11 ayat 13. Nah, permintaan yang Tuhan Yesus Kristus kehendak itu adalah kalau kita ini minta Roh Kudus, ya, minta Roh Kudus. Tadi disampaikan siapapun saudara boleh minta Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai tadi dijelaskan bahwa Bapakmu yang di surga itu lebih mengerti daripada Bapak secara jasmani. Kalau Bapak secara jasmani, Bapak Ibu yang kita punya, kita sebagai anak, Bapakmu itu tahu memberi yang baik, kamu yang jahat. Jadi jika kamu yang jahat, Bapakmu yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga, Dia maha sempurna, Dia maha baik, Dia maha memperhatikan
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Amin. Nah, jadi mengapa Tuhan Yesus Kristus katakan untuk memberikan Roh Kudus pada yang meminta? Ini tidak dipilah-pilah, tidak dipetak-petak. Roh Kudus ini dijanjikan untuk seluruh umat manusia yang mau minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu akan diberikan. Nah, secara khusus orang yang minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu kriterianya seperti apa? Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 18 ya. Silakan pasal 14 ayat 15 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terima kasih. Jadi yang pertama itu orang itu mengasihi Tuhan. Cukup seperti itu belum dibuktikan dengan melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan dilakukan. Ini baru benar, saudara. Nah, Tuhan itu akan memberikan Roh Kudusnya sebagai kuasa yang menyertai, melindungi. Sampai ayat 18 ini dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Roh Kudus itu akan menyertai, melindungi, membentengi kita. Nah, ayat yang ke ini 26, ayat 26. Jelaskan di sana. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pentingnya, saudara, tema yang namanya giat untuk menerima kuasa dari Tuhan ini sangat penting. Roh Kudus itu akan memberikan pertolongan. Yang kedua itu Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang tertulis ini kalau dilakukan, ya tentunya seberapa yang sudah mampu untuk ini menerima kebenaran. Tidak mungkin orang bisa hafal dari kejadian sampai kitab, tidak mungkin. Jadi yang mana Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita, itu yang kita jalankan. Nah, di situ Roh Kudus juga akan mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Diajarkan untuk menghadapi hidup ini bagaimana, untuk menghadapi hari esok ini bagaimana. Sampai orang-orang pada umumnya ditinggal di dunia ini dalam beberapa tahun ini supaya tidak investasi, tidak usah mengembangkan usahanya, tidak usah berinvestasi dulu karena akan terjadi seperti ini. Saudara, kebenaran firman katakan, kalau kau mengasihi aku, menuruti firman. Kalau menuruti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini, saudara jangan takut. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu juga mengasihi kita.
Amin. Nah, itu tertulis dalam suratan Yakobus pasalnya yang keempat ayat 8. Ya, baca dulu. Baca dulu sana ya. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Terima kasih. Jadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mendekatkan diri kepada Dia, ya kan? Mendekatkan diri. Contohnya, kalau saudara ada dulu Bapak Ibu sedang berkenalan dengan cewek yang sekarang jadi istri Bapak, atau sekarang seorang ibu itu menjadi seorang cowok itu menjadi suamimu sekarang, kan sering pendekatan karena didasari mengasihi. Saya mendekatkan diri. Nah, kalau seorang cowok mengasihi cewek, saling mengasihi pasti saling mendekatkan diri. Nah, cowoknya ini memiliki suatu tanggung jawab. Kalau ceweknya diusik oleh cowok lain, pasti ini membela, melindungi. Itu otomatis. Ini suatu gambaran yang nyata, yang kelihatan, yang saudara Bapak Ibu bisa rasakan. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, Dia pencipta alam semesta. Dia menyediakan kerajaan surga, tempat di kerajaan surga sana bagi orang-orang yang menerima kehadirannya di dunia ini. Dia akan melindungi, Dia akan memelihara hidup kita. Haleluya. Amin. Ini contoh. Jadi Roh Kudus ini akan mendidik, melatih kita menghadapi hari esok. Amin. Dalam usaha, bagaimana cara menghadapi. Kalau dikatakan dunia hampir kiamat, benar, karena dunia sudah tua. Kalau bahasa yang kita punya, Tuhan Yesus Kristus sudah hampir datang. Sekarang seperti ini, saudara percaya hal itu? Saya sangat yakin, saudara. Tuhan Yesus Kristus hampir datang. Sebab itu giat kita untuk melakukan firman Tuhan dalam ibadah. Dalam Pulang Tabernakel itu ada 3 macam ibadah. Ibadah meja roti sajian, ibadah pelita mas, ibadah mezbah dupa. Belum lagi nanti ditambah lagi pengajaran mezbah kurban bakaran. Mezbah kurban bakaran mengungkap mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Pengajaran dalam bejana pembasuhan itu suruh mengalami pembaruan hidup, itu diungkap dalam ibadah meja roti sajian. Diungkap di situ. Jadi kalau bisa memenuhi giatnya ibadah 3 macam ibadah sudah sangat bagus. Tetapi itu pun belum cukup, saudara. Nah, cukupnya bagaimana, Pak? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Karena kalau saudara baca dalam Lukas pasal 18 tadi, kita kan baca ayat 7 sampai 8. Atasnya itu ayat 1 sampai yang ke-6. Di sana kisah ayat 1-nya Tuhan Yesus menegaskan supaya kita berdoa jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, harus bertalu-talu. Di sana ada diumpamakan ada hakim yang laling, tidak takut pada Tuhan, tidak menghormati seorang pun. Di sana ada janda yang selalu minta dibela haknya, masalah hidupnya oleh seorang hakim itu.
seorang jalil selalu datang, baik dia pagi, sore dia datang. Nah terus dalam kisah ini, seorang hakim yang lalim sangat kejam memiliki belas kasihan, sekalipun dia katakan, aku tidak takut akan Allah, aku tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini selalu datang kepadaku, minta tolong, baiklah, ku bela, ku benarkan masalahnya. Apalagi Bapakmu di surga, dia akan mendengarkan, menjawab setiap seruan doa yang dilantunkan siang dan malam. Haleluya. Ia akan memberikan udah waktunya tidak diulur-ulur lagi, diberikan. Namun ayat 8, adakah iman di bumi ketika anak manusia datang untuk menolong? Ini jadi di dalam doa itu selalu kita kawal di dalam iman kita tetap membara bahwa Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha merasakan yang kita rasakan. Sampai di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 di sana katakan, ia menderita karena pencobaan, sebab itu ia berkuasa menolong mereka yang dicobai. Amin. Jadi saudara, Roh Kudus itu akan memberikan ajaran didikan untuk menghadapi hari esok, baik untuk menghadapi pekerjaan, untuk menghadapi dalam pergaulan di lingkungan, untuk caranya berdoa mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ini dididik oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Nah, cara yang Roh Kudus ajarkan di sana adalah supaya kita yang utama memuji, memuliakan, mengagungkan Bapa surgawi. Amin. Ada pujian sanjung bagi Dia dan menerima kehadirannya Dia di bumi ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11, dia itu datang kepada miliknya, tapi miliknya itu tidak mengenal, tidak menerima dia. Ayat 12, tetapi bagi orang-orang yang menerima di dalam namanya, ia diberikan kuasa, orang itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi menerima kehadiran Tuhan. Setelah menerima, Roh Kudus itu akan diberikan. Roh Kudus diberikan. Nah selanjutnya, Roh Kudus juga mengingatkan kebenaran firman yang telah kita terima, kita pelajari. Kalau Roh Kudus mengingatkan, itu bisa dikatakan rema, petunjuk apa yang harus kita jalankan. Haleluya. Nah sekarang kita baca di dalam Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Ini Rasul Paulus mengatakan, jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati, Dia. Nah, kalau kita minta Roh Kudus nanti Dia bertahta dalam hati kita, Dia menolong kita, Dia menghibur kita, Dia mendidik segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sudah dijelaskan. Dan Roh Kudus juga, Dia akan senantiasa memberikan kita ini
gairah, semangat menghadapi hari esok. Karena hari esok itu kita akan ketemu dengan pribadi Sang Sabda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu puncaknya nanti, saudara. Puncaknya. Jadi kalau kita ini sekarang minta kuasa dari Tuhan, itu yang kita terima itu Roh Kudus. Ya, kita sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Ini nanti banyak hal yang kita hadapi, kesukaran, kesulitan bagi dunia. Tapi tadi sudah diajarkan bahwa Roh Kudus nanti akan mengajar, mendidik, melatih kita menghadapi segala situasi kondisi apapun. Haleluya. Haleluya. Oh, saudara. Ini nanti kalau masuk zaman-zaman yang sukar, kalau tanda-tanda zaman ini saudara sudah berusaha rasakan. Tapi untuk zaman yang paling sukar 3,5 tahun nanti, saudara ada perlindungan khusus dari kuasa firman dan Roh Kudusnya. Itu selalu saya ingatkan. Wahyu pasal 12. Detik-detik nanti Dajjal muncul, itu bahasa umumnya. Antikris dan Nabi pasti nanti muncul antikris dan nabi palsu rasanya. Muncul orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sudah diungsikan di padang belantara pengungsian, dipelihara oleh firman dan Roh Kudus 3,5 tahun. Sebab itu giat untuk menerima kuasa dari Tuhan ini, mari tingkatkan ibadah, tingkatkan jam-jam doa, tingkatkan gairah untuk melakukan firman. Haleluya. Itu saudara nanti kalau kebenaran firman tergenapi, saudara itu ada di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara yang menghadapi situasi apapun jangan putus asa. Karena apa? Roma 8 ayat 26. Ketika kita tidak berdaya, Roh Kudus melatih kita bisa berdoa. Bahkan Roh Kudus ini berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Itu Roma 8 ayat 26 sampai 28. Dan Roh Kudus yang menyelidik hati nurani kita ini, membawa jiwa kita masuk dalam pribadinya Tuhan. Akhirnya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah, saudara, kuasa Roh Kudus akan diberikan untuk kita kalau kita mengasihi Dia. Kalau kita menyambut kasihnya Bapa surga, Bapak surga itu semakin mengasihi kita. Amin. Wah, luar biasa saudara kalau kita nikmati firman ini. Ini rema yang saya terima, saudara. Rema yang saya terima, saya sampaikan pada saudara. Karena untuk menghadapi hari esok itu memang banyak orang-orang mengatakan sukar dan sukar. Tetapi bagi orang yang mengasihi kebenaran firman yang dilakukan, hidup kita semakin mendekatkan kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Roh Kudus selalu ada jalan untuk menolong kita. Roh Kudus selalu memberikan jalan pertolongan. Roh Kudus selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Oh, puji Tuhan saudara. Kita nyanyikan pujian ini saudara, supaya firman jadi berkat untuk kita.
kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat petunjuk firman-Mu untuk kami menerima kuasa dari Tuhan. Kami harus semakin giat dalam melakukan firman-Mu. Kami semakin giat untuk mengasihi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kami mendekatkan diri kepada-Mu, Engkau semakin dekat kepada kami, Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau berikan bagi kami. Roh Kudus-Mu melatih kami untuk menghadapi hari esok. Bagi dunia, hari esok semakin sukar, semakin sulit. Tetapi bagi orang-orang yang menerima kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semakin mengasihi kami. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai juru pendidik hidup kami menghadapi hari esok. Roh Kudus yang memberikan pertolongan kami, mendidik, melatih kami dalam situasi kondisi apapun. Anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang telah Ku tebus, Tuhan memberikan perhatian khusus. Terima kasih Bapa, supaya kami minta kepada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjamuan kudus dengan kuasa darah Yesus dan kuasa kebangkitan dan anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyatu dalam perjamuan suci, sehingga seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami menerima kuasa hidup kekal, kami menerima kuasa kebangkitan, kami menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati imam yang melayani, Tuhan berkat bagi saudara. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Berkat Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di Bukit Joljota ya Tuhan. Dengan kuasa pengorbanan-Mu, kemenangan yang abadi Ku anugerahkan kepada kami, dan kuasa yang membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati juga membangkitkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada-Mu. Kuasa Roh Kudus, mari Kau bertata dalam kehidupan kami, menjadi penolong, penghibur, mendidik kami untuk menghadapi dalam segala hal hari esok. Bagi kami yang mengasihi Engkau, biarlah firman-Mu yang terjadi. Engkau semakin mengasihi kami, Engkau semakin memperhatikan kami secara khusus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suci Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dalam kehidupan kami, baik anak-anak-Mu yang mengikuti melalui YouTube, mengikuti perjamuan suci
mendengarkan firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur yang tiada taranya anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas. Seringkali kami banyak menyakitkan hati Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu Kau limpahkan bagi kami. Pimpin, didik, latih kami untuk menghadapi hari esok, hari ini, detik ini, sampai Kau datang dua kali. Jadikan kami untuk memuliakan Kau, semakin dekat kepadamu Tuhan. Dan bagi kami, anak-anak-Mu yang mendekatkan diri padamu, Engkau semakin mendekat pada kami dan semakin memperhatikan kami. Kami terima firman. Terima kasih Roh Kudus. Setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan sudah mendengar, Tuhan menjawab. Dalam segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu, Tuhan memberikan jawaban. Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, baik yang di perguruan tinggi. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, anugerahkan kepada mereka pimpinan secara khusus. Roh takut akan Tuhan turun dalam kehidupan anak-anak ini. Kami serahkan segala usaha anak-anak-Mu, pekerjaan mereka sesuai dengan talenta mereka masing-masing, dibuat berhasil oleh Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan turun untuk anak-anak ini. Bapak, terima kasih. Perjalanan hamba-Mu berdua, pemudanya Alut dan istrinya, sesuai dengan jalan ke Jakarta, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jauhkan mara dan malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan Tuhan jauhkan. Mengikuti semua kegiatan Tuhan serta dari kuasa. Bapa surga, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu dan mereka yang mengikuti dalam ibadah ini, mereka hidup diberkati dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup anak-anak. Sekarang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Pertolongan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapak dan Surga. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia. Berkati bangsa Indonesia seperti yang Kau firmankan. Kau memiliki rancangan yang indah untuk Indonesia. Indonesia Kau berkati dan Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Sebab itu dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah Kau berkati. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin. Kau berkati seluruh jajaran pemerintah. Kau berkati. Berkati untuk TNI, Polri, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter. Kau berkati, sertai mereka dengan kuasa. Baik mereka yang tugas di berbagai tempat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati. Berkati seluruh anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, dari tempat ini sampai di ujung bumi. Terima kasih Bapak. Lawatan Tuhan terjadi untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-Mu, untuk bangsa-bangsa, untuk miliaran jiwa-jiwa. Tuhan lawat saat ini.
Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik sepersepuluh menit Tuhan, 2 suluk, persembahan ucapan syukur kami ucapkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan untuk kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Di dalam nama